Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Tema kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari si Butet pulang dari pasar malam dan memberitahu bahwa ia berhasil menawar dan membeli boneka panda dengan harga 10.000 dari harga 25.000. Ibunya pun kaget dan berseru, "Wah, itu kemurahan!" Lalu setelah melihat boneka tersebut, ibunya pun berkata, "Oh pantas, bonekanya memang murahan." Demikianlah ibunya Butet telah menyebut kata kemurahan dan murahan dengan arti yang sangat berbeda. Kemurahan berarti jauh di bawah harga yang sebenarnya, dan murahan berarti tidak berharga. Maka kata kemurahan yang akan kita renungkan haruslah kita pahami sebagai sikap dan tindakan yang terlalu murah dibandingkan dengan resiko yang harus terjadi. Tetapi hal itu bukan berarti murahan atau tidak berharga. Jadi kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus harus kita pahami sebagai sikap dan tindakan Tuhan yang terlalu murah dibandingkan dengan pengorbanan yang harus terjadi di dalam diri anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Seharusnya Yesus Kristus itu dimuliakan dengan kemuliaan yang jauh lebih mulia daripada malaikat. Jika malaikat itu kita muliakan sebagai makhluk sorgawi, maka Yesus Kristus haruslah kita muliakan sebagai ahli waris sorgawi. Dialah Tuan dan Raja yang punya kerajaan sorga. Begitu pula peranannya sebagai imam besar dalam ibadah dan persekutuan umat Allah. Jauh lebih besar daripada imam besar Harun menurut tradisi dan konfesi Yudaisme. Bahkan penulis surat Ibrani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah imam besar Allah menurut peraturan Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Menurut penulis surat Ibrani, Melkisedek itu memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada imam besar Harun. Arti nama Melkisedek adalah raja yang adil dan benar. Ia adalah raja dari Salem yang hidup pada zaman Abraham. Melkisedek juga memiliki jabatan sebagai imam Allah yang maha tinggi, yang memberkati Abraham dan menerima persembahan persepuluhan dari Abraham. Hal itu telah terjadi jauh sebelum adanya hukum Taurat dan peraturan Harun. Dengan kata lain, eksistensi Yesus Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek itu haruslah kita imani dan amini sebagai posisi yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada sekedar menjadi imam besar menurut peraturan Harun. Dia berada di atas hukum Taurat dan peraturan keimaman yang dibuat pada zaman Musa dan Harun. Bahkan dia telah melakukan ritus keimaman yang tidak dapat dilakukan oleh imam besar manapun, yaitu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa seluruh manusia. Jelas, sikap dan tindakannya itu tidak mungkin kita nilai sebagai yang murahan. Selain itu, penulis surat Ibrani juga mengakui bahwa anak Allah yang menjadi manusia itu telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah Bapa di sorga yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Padahal dia sendiri sanggup menghadapi dan mengatasi penderitaannya sebagai manusia dengan kuasa keilahiannya. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Dia telah menunjukkan kemurahannya yang luar biasa, jauh di bawah harga sebenarnya yang harus kita bayar sebagai orang-orang berdosa. Dia rela mengorbankan dirinya dengan memikul salib, menderita, dan mati disalibkan. Karena pengorbanan dan kesalehannya itulah Allah mengabulkan doa dan permohonannya dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, supaya maut tidak lagi berkuasa atas dirinya dan kita semua yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, kemurahan Tuhan itu janganlah kita jadikan seperti barang murahan. Harganya terlalu mahal dan tidak ternilai. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam rangka menjalani minggu-minggu Pasion dan menyongsong puncak sengsara Kristus di Bukit Golgota, marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan menapak jejak kaki Yesus yang berlumuran darah untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Jangan biarkan kemurahannya menjadi murahan dalam sikap dan tindakan kita terhadap keluarga, gereja, dan masyarakat.
Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terlalu mahal bagi kami kasih dan pengorbanan-Mu di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami tidak sanggup membayarnya dengan apapun yang kami miliki. Karena itu ya Tuhan, ajarilah kami yang semakin menghargai kasih-Mu itu dengan sikap dan tindakan kami yang tidak murahan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.